Kisah kali ini berkaitan dengan seekor panda bernama Huhu. Ternyata 3 hari yang lalu, panda Huhu membawa kakak Chan masuk ke dalam sebuah hutan primitif. Kakak Chan mengikuti jejak Huhu melewati lubang pohon. Namun saat menoleh ke belakang, ia baru menyadari bahwa jalan pulangnya telah menghilang secara misterius. Belum sempat ia menenangkan diri, seekor babi hutan tiba-tiba muncul. Kakak Chan ketakutan dan berguling jatuh ke bawah bukit. Tak lama kemudian, panda yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Namun, yang mengerikan bukanlah babi hutan itu, melainkan orang-orang liar yang tiba-tiba muncul dari langit. Mereka sedang melakukan pertarungan berburu tahunan. Awalnya target mereka adalah babi hutan itu, namun kini sepertinya kakak Chan juga kemungkinan besar akan menjadi makan malam mereka. Untungnya di saat krisis, kakak Chan lompat ke atas pohon sehingga berhasil lolos dari kejaran para orang liar tersebut. Ia diam-diam menyaksikan perlombaan berburu orang liar itu. Pertama-tama yang muncul adalah pemalas Sai dan Teng Qiangshan yang mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk lebih dulu menangkap babi hutan yang melarikan diri. Mereka tidak hanya harus menghindari serangan lawan, tetapi juga beradu kecepatan. Di saat yang sama, penyihir Tulu yang tidak memiliki kemampuan berpindah tempat juga ikut serta dalam perburuan. Namun sayangnya, ia kurang beruntung. Baru saja masuk arena, ia sudah membuat cadang kacau balau hingga terlempar sejauh belasan meter. Dan akhirnya, dengan tak berdaya, ia menggunakan wajahnya sebagai rem untuk menghentikan dirinya, yang membuat wajahnya memanjang separuh. Paman Chan awalnya bisa saja menonton pertandingan ini dengan tenang lalu pergi. Tapi tak disangka babi hutan itu malah berlari ke arah Tutu, membuat Tutu juga dalam bahaya. Saat kakak Chan terbangun, ia sudah diikat di hadapan kepala suku sebagai hasil buruan. Orang-orang sedang berdiskusi bagaimana cara membumbui kakak Chan sebelum dibakar agar rasanya lebih lezat. Namun nasib panda Huhu justru sebaliknya, karena penampilannya mirip dengan hewan suci di papan batu. Kepala suku dengan penuh hormat memujanya. Tetapi menurut pendeta agung, kemunculan hewan suci juga menandakan datangnya bencana alam, sehingga mereka harus memilih satu orang untuk membawa hewan suci itu ke puncak angin kencang demi meredakan bencana. Siapa orang yang paling tepat? Kepala suku memutuskan untuk mengadakan pertarungan. Siapa yang menang, dialah utusannya. Sementara suku mengadakan turnamen bela diri, kakak Chan yang menjadi hidangan pembuka malam ini sudah masuk tahap pembersihan, di mana 2 koki sedang menyingkirkan barang-barang di tubuhnya. Hei, ini tidak bisa dimakan. Saya sudah memainkannya selama 30-an tahun. Bukankah ini camilan? Karena komunikasi sangat sulit, kakak Chan hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melepaskan ikatan. Saat ia bergegas masuk ke ruang rapat suku, panda Huhu akhirnya melihat keluarganya dan dengan gembira melompat ke arah Paman Chan. Paman Chan memeluk panda Huhu erat-erat seperti melihat anaknya sendiri. Adegan ini membuat kepala suku salah paham dan mengira bahwa hewan suci itu telah memilih sendiri kandidat yang akan pergi bersamanya ke puncak angin kencang. Hewan suci telah memilihnya sebagai utusan. Kamu saja bawa utusan ini untuk menyucikan diri. Apa? Menyucikan apa? Yaitu membersihkan lumpur. Namun kakak Chan sama sekali tidak percaya dengan omong kosong ini, jadi ia dengan tegas menolaknya. Hanya saja, saat ia merasakan ancaman kekejaman dari sang kepala suku, pikirannya langsung berubah cepat. Bukannya cuma mendaki gunung, saya pergi.